Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang struktur pidato persuasif. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian. Hari ini kita akan melanjutkan tentang struktur teks pidato persuasif dan kaidah kebahasaan struktur pidato persuasif. Baik, kita masuk ke materi. Materi pertama tentang struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan posisi, yang kedua ada tahap argumentasi, dan yang terakhir ada penguatan pernyataan posisi. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Yang kedua, apa yang akan diyakinkan atau mengubah pandangan atau perilaku? Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan yang terakhir, ada apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang lebih lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian teks eksposisi keseluruhan. Yang kedua ada penguatan pernyataan posisi. Nah, di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dan memperkuat posisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara yang berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar emosi atau intuisi saja. Yang ketiga, ada tabel, diagram, foto, dan gambar. Dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Selanjutnya ada ciri kebahasaan. Yang pertama ada nominalisasi atau pembedaan. Merupakan ciri khas dari teks eksposisi. Pembedaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, ada pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Dan yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, kalimat 1 dan 2 tadi saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan dan pemberlakuan. Nominalisasi atau pembendaan digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Misal, membangun, pembangunan, mendaur ulang, pendaur ulangan, berhasil, keberhasilan, merintis, perintisan. Pembendaan digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif. Misalnya, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Informasi baru di akhir kalimat menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Ini upaya bentuk tulisan runtut, kohesi, dan koheren. Kaidah kebahasaan yang kedua ada bentuk pasif dan kata ganti orang.
Nah, teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, yaitu saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Misalnya, ini harus dihentikan. Nah, bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan lebih kuat. Yang ketiga, ada kosakata. Kosakata juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertai abstrak, sementara itu sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca lisan. Yang kedua, ada rantai kata atau pasangan kata. Nah, di sini ada sinonim dan antonim, serta rumpang kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam yang banyak digunakan. Kosakata yang ketiga, ada kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis seperti spesies dan genus. Nah, yang terakhir, kosakata yang terakhir ada kata emotif, digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Selanjutnya ada ciri penting kebahasaan adalah penggunaan kata tugas atau konjungsi. Nah, yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Sebagai contoh, kata-kata ini adalah seperti pertama kali, akhirnya, sebagai tambahan, sebab, karena, sebagai hasil dari, atau dari pihak lain. Kebahasaan yang selanjutnya ada kata tugas menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Dan yang terakhir ada alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya, bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum.